Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur Masjid Raya Istiqomah yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling utama, mari bersama-sama kita tingkatkan, mantapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Dan juga salawat beserta salam tak luput hendaknya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya nanti akan membantu perjalanan akhirat kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali kultum kita pada siang hari ini, kembali saya diingatkan dengan sebuah firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, jikalau kamu benar-benar cinta dan Allah, kata Rasul, jikalau kamu benar-benar suka dan cinta dan Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Dan Allah akan mencintai kalian semua. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha kasih sayang. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini, ma'asyiral muslimin, dan kita tafsirkan dalam kehidupan kita sekarang, kita berada di posisi antara cinta dan dusta dan Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kita sering mengungkapkan saya cinta dan Allah, tetapi di satu sisi kedustaan yang sering kita tawarkan dalam program kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita sekarang ini banyak berada di antara cinta dan dusta dan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku cinta kepada Allah, tetapi kita selingkuh dengan cinta dunia. Kita mengaku cinta dan Allah, tetapi kita selingkuh dengan cinta jabatan. Kita mengaku cinta dan Allah, tetapi kita selingkuh dan cinta dengan harta, kekayaan dan lain sebagainya. Di mana posisi kita hari ini, ma'asyiral muslimin? Apakah kita benar-benar cinta dan Allah, atau hanya kedustaan yang kita tawarkan pada Allah Subhanahu wa taala? Dalam kehidupan kita sehari-hari, tanda-tanda orang cinta dan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Seraya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan, melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di satu sisi kita sering melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara logika saja, ma'asyiral muslimin, dalam sebuah rumah tangga, kalau kita melakukan yang tidak disukai oleh pasangan kita, tentu akan timbul
perpecahan, keributan dan sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih, zat yang Maha Penyayang. Berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan, berapa banyak cinta kita kepada Allah yang kita ingkari, berapa banyak kita selingkuhi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap membukakan peluang maaf kepada kita semua untuk mengejar cinta dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzi asrafu la taqnatu ala anfusihim min rahmatillah wallahu yaghfiru dzunuba innahu wal dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Qul ya ibadiyalladzi asrafu, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, mana hamba-hambaku yang melampaui batas, yang maksiatnya merajalela, yang mungkin dosanya begitu banyak, kenakalannya begitu banyak, segala macam, banyak melanggar perintah Allah, banyak menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu anfusihim, jangan memutuskan diri kalian. La taqnatu ala anfusihim min rahmatillah, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa keseluruhannya. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Sekarang tinggal kita, masyarakat muslimin, apakah kita mau masih terjebak dengan antara dusta kita dan Allah? Tergantung kita menyikapinya. Oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini, mari kita sama-sama lebih bijak lagi menempatkan posisi di mana kita semestinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari apa fungsi dan tugas kita yang telah dihadirkan oleh Allah ke muka bumi ini. Janganlah kita pernah lalai lagi, janganlah pernah kita silau lagi dan kebahagiaan dunia ini. Sesungguhnya kebahagiaan dunia ini akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita cari sudah pasti tidak akan kita dapati. Kalau akhirat kita cari, dunia sudah pasti ngikut. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kembali saya diingatkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Pernah Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, manil aqyas?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas di muka bumi ini? Siapa orang yang paling bijak di muka bumi ini? Siapa orang yang pintar di muka bumi ini? Lalu Rasulullah menjawab, orang yang paling pintar itu adalah wa aksaruhum lil mauti zikron wa ahsanuhum ba'dal mauti isti'dadan. Orang yang paling cerdas, kata Rasulullah, orang yang paling banyak ingat mati. Karena mati ini adalah nasihat yang paling ampuh. Berapa banyak ketika kita melihat orang mati, kita sadar seketika itu. Kita lihat bangkai terbujur di tengah rumah, dimandikan, lalu dimasukkan ke dalam kubur, ditutup dengan tanah. Ketika itu banyak kita terhenyah. Namun nasihat kematian itu hari demi hari hilang begitu saja. Sebenarnya nasihat kematian ini adalah nasihat yang paling ampuh. Oleh karena itu, untuk mengontrol diri kita antara dusta dan cinta kita dan Allah, mari kita ingat kematian selalu dalam kehidupan kita. Akan ada akhirnya dunia ini, akan ada habisnya dunia ini. Yang lebih parah lagi, akan ada pertanggungjawaban sekecil apapun yang kita buat, yang kita lakukan semasa hidup kita di muka bumi ini. Selagi ada waktu, marilah bersama-sama kita mengejar ridha Allah, mendapatkan cinta Allah kembali, mendapatkan rahmat Allah kembali untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang kedua adalah wa ahsanuhum ba'dal mauti isti'dadan. Orang yang paling bagus persiapannya untuk hidup sesudah mati. Untuk hidup sesudah mati, kita harus persiapkan dan apa? Dan ibadah segala macam. Kalau banyak dosa, kita beristighfar, kita bertobat kepada Allah. Allah Maha menerima tobat. Mau tukang zina, mau tukang narkoba, mau tukang mabuk, mau tukang rampok, berapa banyak dosamu, ampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat, dengan sebenar-benarnya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Jangan pernah kita putuskan diri kita dari rahmat Allah. Jangan pernah kita putuskan diri kita dari kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah tak bakal ada habisnya. Cuman kita sendiri yang sering melewatkan diri kita. Kita sebagai tamu tapi merasa tuan rumah. Kita sebagai penumpang tapi merasa pribumi. Kita sebagai bawahan tapi merasa sebagai bos. Kita sebagai orang miskin tapi merasa sebagai orang kaya. Semuanya punya Allah, cuman kita merasa itu milik kita. Ini yang bikin kita celaka. Nauzubillah min zalik. Terima kasih. Mudah-mudahan kultum singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.